Ya, debt collector itu bakal disekolahin. Ini aja udah buat kita ngakak ya. Bukan apa-apa, ini kreatif sekaligus satir. Bayangkan, pintu rumah itu digedor-gedor, sampai kaca rumah itu bergetar seperti ada gempa bumi. Kadang-kadang nama si penghuni rumah itu diteriak-teriaki juga. Kadang ada makian dan juga umpatan. Bapak, ibu, dan anak-anak penghuni rumah harus ngumpet dengan badan gemetaran sampai keringat dingin. Kurang lebih itulah suasana harian kalau debt collector yang badannya kekar dan sangar lagi nagih utang. Biasanya orang yang lagi kepepet bakal ngandelin utang dan pinjam-meminjam biar masalahnya beres. Bagi banyak rakyat Indonesia, utang jadi satu-satunya solusi untuk bayar biaya sekolah anaknya, untuk makan sehari-hari, atau nyicil kendaraan bermotor. Masalah lintah darat dan utang piutang ini udah lama jadi masalah besar di masyarakat kita. Sudah terlalu banyak kasus yang viral di mana proses tagih menagih cicilan utang ini berlangsung brutal. Penggunaan debt collector jadi jalan pintas yang dipilih koperasi atau badan pinjaman agar cash flow mereka terus mengalir. Nah, sementara OJK atau lembaga pemerintah udah banyak nyusun solusi soal masalah ini, tapi praktek premanisme dalam tagih menagih cicilan ini nyatanya terus ada. Sistem kerja koperasi dan badan pinjaman ini kadung berselingkuh dengan nekat dan erat sama praktek premanisme. Padahal kita perlu tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang melanggar hukum jelas ada akibatnya. Apalagi soal premanisme dan metode kekerasan yang eksploitatif. Jelas ia telah melanggar hukum dan membangkang pada sila kemanusiaan dalam Pancasila. Aduh, masalah ini sebenarnya sangat kompleks ya, ribet dan sistematis. Lalu gimana cara terbaik menuntaskan masalah premanisme ini? Lintah darat dan juga lingkaran setan, dan juga lingkaran setan sistem pinjam-meminjam ini. Tonton sampai kelar ya. Awas, di depan rumah ada debt collector. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, letak. Bawa ke kantor kami, sini. Kantor kami, nggak ada urusan. Sini Pak, Pak panggil saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Datang ke kantor kami. Kasus debt collector yang kasar dan kelewat batas viral lagi kemarin tuh. Kasus ini dimulai dari debt collector yang menarik paksa mobil selebgram namanya Clara Sinta. Nah, penarikan ini viral karena ada ancaman pembunuhan pada supir si Clara Sinta ini. Ada paksaan dan ada kekerasan verbal hingga non-verbal. Bahkan dalam kasus ini sampai ada anggota Babin Kamtibmas ya, ada anggota polisi yang lagi menengahi ikut kena bentak-bentak dari debt collector. Padahal beliau ini hanya melaksanakan tugas sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Tapi beliau malah dilakukan dengan buruk, diperlakukan dengan buruk, lengkap dengan kata-kata yang keras, kasar. Kasus ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menggelar audiensi dengan forum grup diskusi FDG lah. Upaya ini jelas untuk menyelesaikan kasus dan premanisme dalam lembaga simpan pinjam. Jalan keluarnya ada usulan dari Polda Metro Jaya agar pihak perusahaan pembiayaan dan jasa penagihan utang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Nah ini nih, Pak Irjen Fadil Imran ini menegaskan kalau semua jasa penagihan utang harus taat pada aturan OJK. Nah, lebih lanjut ia juga menyampaikan perusahaan debt collector harus berbentuk PT dan pegawai penagihan harus memiliki sertifikasi dan asosiasi. Kenapa begitu? Karena hari ini membuat debt collector jadi terikat dengan operasional dan prosedur yang ideal. Nah, dampaknya ancaman dan kekerasan itu bisa diminimalisir. Dari sekedar penanganan kasus Clara Sinta, inisiatif Polda Metro Jaya melebar pada isu yang lebih besar yaitu premanisme. Hal yang paling mantap adalah Polda Metro Jaya menginisiasi program pendidikan dan pelatihan pada para debt collector ini. Jadi Polda Metro itu akan kerjasama dengan OJK lah.
dan juga dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Mereka mau kerjasama, membuat pelatihan lah. Nantinya pelatihan dan program itu akan berisi tata cara penagihan yang benar, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prosedur profesional. Nah, debt collector itu malah disekolahkan untuk jadi sosok-sosok yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan profesionalisme. Saya membayangkan bagaimana debt collector yang penuh dengan kemanusiaan, humanisme ini ketika nagih. Kita aja kadang dengan debt collector agak susah ya, apalagi dengan yang sopan santun. Tapi pasti ada caranya dah, tanpa harus menyakiti, bentak-bentak dan segala intimidasi, pasti ada caranya ya. Tentu inisiatif ini adalah terobosan yang luar biasa dari Polda Metro Jaya. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga resmi terkait juga semakin memperkuat upaya ini. Memutus siklus kekerasan pada dasarnya adalah upaya lintas lembaga. Dan upaya ini perlu jadi proyek kolaboratif yang besar. Selama ini segala penanganan lintas darat kurang mengakar memang. Terlalu banyak dilakukan pada satu atau dua sektor tertentu saja. Kalau lembaga resmi negara saling gotong royong membereskan ini, maka keadilan akan nyata, terasa tegak dan gagah. Dari penegakan undang-undang tentang jaminan fidusia yang mengatur perkara utang dan pinjaman hingga kolaborasi lintas lembaga, kita bisa menaruh harapan bahwa premanisme perlu dibabat habis dan ia perlu dihancurkan. Zaman-zaman ormas radikalis saja bisa kita tekan. Dalam berbagai kesempatan, Irjen Fadil menekankan bahwa pelatihan ini jelas dampaknya. Sekolah bagi para debt collector bisa membabat habis praktek pengancaman, perampasan, dan kekerasan. Padahal premanisme dan cara kekerasan ini memang sebenarnya sungguh sudah mengakar. Tadi seperti saya sampaikan, cara-cara kekerasan itu sudah dari lama jadi metode untuk menakut-nakuti dan menindas orang kecil. Mengutip peneliti Ian Wilson, cara kekerasan ini dia istilahkan sebagai politik jatah preman. Yaitu ketika premanisme dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. Sepanjang era Orde Baru saja sampai reformasi, cara-cara kekerasan ini terus dilakukan dan tumbuh subur, bos. Yang sulit dari metode kekerasan ini adalah memutus siklusnya, karena premanisme itu sudah kadung jadi siklus yang mengakar tadi dan sistematis lagi. Semua aktivitas premanisme itu berjalan sebagai sistem mapan dari tingkat bos-bos mafia preman sampai perekrutan yang rutin para preman baru ini direkrut lagi ya. Nah, makin ribet kalau sistem premanisme ini dipakai oleh lembaga-lembaga simpanan pinjaman, perbankan, atau leasing bahkan. Kaitan antara sistem kekerasan menguat dengan sistem ekonomi eksploitatif. Padahal kalau setia pada ide-ide Bung Karno ya, kita tuh perlu melawan dua jenis eksploitasi. Salah satunya adalah eksploitasi oleh manusia atas manusia. Nah, ini. Sila kedua dalam Pancasila perlu diterapkan setegak-tegaknya, bos. Bahkan ke ruang paling nyaman di rumah-rumah rakyat Indonesia, tak ada lagi ancaman, tak ada lagi teror, tak ada lagi kekerasan. Seluruh aparatur negara, dari kepolisian sampai ke wakil rakyat, perlu menegakkan kesungguhan nilai-nilai kemanusiaan ini. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah inisiatif Polda Metro Jaya bisa dilihat sebagai bagian penegakan nilai kemanusiaan ini. Apresiasi dan hormat perlu disampaikan pada inisiatif ini. Dari sekedar merespon kasus Clara Sinta, Polda Metro Jaya menunjukkan kepekaannya untuk terlibat pada isu yang lebih besar dan serius. Premanisme memang sistem dan siklus yang perlu ditindak secara sungguh-sungguh tanpa basa-basi. Kalau kita konsisten terus berinisiatif seperti Polda Metro Jaya, maka kita akan cepat sampai pada kondisi Indonesia tanpa kekerasan. Di mana kekerasan dan eksploitasi bisa hancur berkeping-keping. Seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dan para pendiri Republik ini. Saya Mas Jupray, salam Bletak. Mas Jupray. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan.